Hai guys, jumpa lagi dengan saya di video pembahasan light novel Nano Machine ini. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelum-sebelumnya agar nggak bingung dengan alur ceritanya. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan ini mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang nggak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Oke, kita mulai yuk pembahasannya. Cus! Di video sebelumnya, kita udah membahas sampai Yowon yang akhirnya mendapatkan persetujuan yang kedua dari Elder ke-10 Yin Moha. Dan Yin Moha pun menceritakan hubungan permusuhan dengan sekte pedang dan sekte sihir yang sudah terjadi selama 500 tahun. Yin Moha juga cerita gimana dia bisa mempelajari skill True Demon Sword yang adalah skill asli Sword Demon yang harusnya udah hilang 500 tahun yang lalu. Dan juga skill 24 Demon Sword yang diciptakan oleh Sword Demon untuk mengalahkan Blade God. Meskipun mereka nggak tahu ya kalau si skill ini tuh diciptakan untuk yang ngalahin Blade God, mereka bahkan nggak tahu keberadaan si Blade God ini. Orang yang mengajari Yin Moha, King Bon Ki, dan Mu Jinwon adalah si tanpa nama. Si tanpa nama ini bilang ke Yin Moha, King Bon Ki, dan Mu Jinwon kalau dia akan mengajari mereka skill True Demon Sword. Ketiganya kaget sekaligus merasa curiga pada si tanpa nama. Tapi si tanpa nama ini menunjukkan formasi gerakan skill True Demon Sword secara sempurna untuk membuktikan kalau dia serius. Melihat skill pedang yang hampir menyamai skill yang digunakan The Lord, maksudnya skill replika pedang iblis, mereka jadi tertarik untuk mempelajarinya. For your info, skill yang digunain The Lord itu diciptain oleh si Sword Demon juga ya guys. Udah tahu kan ceritanya di episode-episode sebelumnya. Chapter sebelumnya. Tapi mereka masih tetap ragu. Mereka pun bertanya pada si tanpa nama, kenapa dia bisa tahu skill legenda itu. Si tanpa nama cuma jawab kalau dia nggak bisa kasih tahu jawabannya. Mu Jinwon yang paling curigaan nanya lagi, kenapa si tanpa nama mau ngajarin mereka bertiga skill legenda itu. Si tanpa nama jawab kalau itu adalah sesuatu yang benar untuk mengajari keturunan Sword Demon skill tersebut. Maksudnya kan keturunan murid-muridnya si Sword Demon yang dulu ya gitu. Walaupun udah diusir sama si Sword Demon saat itu. Dan gak sempet diajarin si skill tersebut. Mereka pun jadi tahu kalau si tanpa nama ini jelas-jelas anggota kultus iblis juga. Tapi mereka nggak berani bertanya lebih jauh lagi karena si tanpa nama ini benar-benar pendekar yang kuat guys, sampai bisa ngalahin mereka bertiga. King Bon Ki dan Mu Jinwon pun setuju untuk diajari skill legenda itu. Tapi di sini Yin Moha menolak dengan tegas, bukan menolak skillnya ya, maksudnya itu dia nggak mau yang dua itu belajar juga gitu. Dengan alasan kalau leluhur mereka berdua diusir oleh Sword Demon karena Sword Demon kecewa dengan perbuatan mereka yang serakah dan lupa diri. Yin Moha menyatakan kalau dirinya lah yang berhak untuk mempelajari jurus legenda itu. King Bon Ki dan Mu Jinwon jadi marah nggak terima pernyataan Yin Moha dan mereka pun hampir berduel. Si tanpa nama akhirnya menengahi dengan memberikan mereka solusi. Si tanpa nama menjelaskan kalau dia nggak hanya akan mengajari skill True Demon Sword aja, dan bilang kalau masih ada skill terakhir yang diciptakan oleh Sword Demon. Tanpa basa-basi, si tanpa nama langsung melakukan formasi skill pedang yang dimaksud. Mereka bertiga shock karena baru satu formasi saja sudah sangat kuat dan bahkan melebihi skill The Lord yang replikanya pedang iblis itu, pedang iblis langit. Si tanpa nama bilang nama skill itu adalah 24 Demon Sword. Mereka bertiga jadi ingin mempelajari skill luar biasa tersebut. Si tanpa nama pun memberikan tantangan pertamanya, jadi solusinya itu ngasih tantangan gitu kan. Yaitu siapapun di antara mereka bertiga yang bisa menguasai skill True Demon Sword secara sempurna, maka dialah yang berhak untuk diajari skill
24 Demon Sword. Artinya orang tersebut secara otomatis akan diakui sebagai pewaris Syah dari Sword Demon, keluarga pedang itu kan. Mereka tuh diberi waktu 3 tahun untuk menguasai skill True Demon Sword. 3 tahun kemudian mereka pun bertemu lagi di tempat yang sama. Ternyata ketiganya bisa menguasai skill tersebut dengan sempurna. Jadi hasilnya seri. Karena seri, si tanpa nama pun memberikan tantangan yang kedua, yaitu mereka harus membetulkan kelemahan dari skill True Demon Sword. Dimanapun ini jurus kan usianya udah 500 tahun ya gitu, jadi masih banyak kelemahannya. Nah mereka itu disuruh nyempurnain dan mereka diberi waktu 2 tahun untuk menyempurnakannya. Di sini Yin Moha benar-benar bekerja keras untuk menyempurnakan skill True Demon Sword dan hasilnya itu yang dia gunakan pada Yowun saat mereka duel kemarin itu tuh. 2 tahun kemudian mereka bertemu lagi dan hasilnya masih seri guys, tetap sama. Perlu diakui di sini ya, walaupun saya agak kesal sih sebenarnya. Kalau ketua sekte pedang dan sekte sihir memang kuat. Kalau mereka nggak kuat kan ya nggak akan mungkin juga ya jadi sekte utama gitu kan, jadi 6 sekte utama. Apalagi mereka kan memang leluhur mereka itu kan memang muridnya si Sword Demon gitu. Dan mereka tuh leluhurnya tuh jenius. Si tanpa nama pun memberikan tantangan terakhir, namun diubah metodenya, yaitu mereka harus bisa menguasai satu formasi si 24 Demon Sword yang pernah ditunjukkan oleh si tanpa nama 5 tahun yang lalu. Jadi formasi pertamanya, karena kan dia memang cuma nunjukin formasi pertamanya aja kan. Dan mereka diberi waktu 3 tahun. Mereka bertiga kaget, gimana bisa gitu kan mereka menguasai formasi yang hanya pernah dilihatnya 1 kali aja, itu pun 5 tahun yang lalu pula gitu kan. Dan mereka juga nggak tahu teknik pernafasan dan aliran energi untuk formasi itu. Tapi si tanpa nama bilang mereka nggak perlu teknik pernapasan ataupun aliran energi yang khusus untuk melakukan formasi pertama tersebut. Kalau mereka memang benar-benar keturunan keluarga pedang, mereka pasti bisa mempelajarinya dengan sendirinya gitu kan. Jadi mereka bisa nemuin aliran energi yang tepat untuk jurus tersebut gitu, sama pernafasannya juga. Mereka bertiga bengong. Saat itu tiba-tiba saja si tanpa nama mengeluarkan pedangnya dan melakukan satu formasi yang berbeda dari 2 skill sebelumnya. Formasi tersebut luar biasa kuat, bahkan menyamai skill 24 Demon Sword. Setelah melakukan skill itu, si tanpa nama tampak sangat kelelahan sampai membuat tangan dan kakinya gemetaran hebat. Kayaknya susah banget gitu kan itu jurus teh gitu. Si tanpa nama bilang kalau mereka menguasai satu formasi 24 Demon Sword itu, maksudnya formasi pertama, maka mereka akan bisa mengcounter skill yang baru dia lakuin tadi itu. Mereka bertiga terpana. Yin Moha nggak pernah lihat skill itu, tapi King Bon Ki dan Mu Jinwon sepertinya mengetahui sesuatu. Setelah itu, si tanpa nama pun pergi dan menghilang. Itu semua kejadian 3 tahun yang lalu. Yowun menyadari sesuatu dari cerita Yin Moha. Li Huamyong kan pernah bilang kalau ketiga ketua sekte itu sering melakukan pertemuan setiap beberapa tahun sekali. Ternyata alasannya ya yang tadi itu. Yin Moha bilang kalau dia bakal ketemu lagi sama si tanpa nama 2 minggu lagi. Di sini Yowun mencurigai identitas si tanpa nama. Kalau si tanpa nama tahu mengenai skill 24 Demon Sword, itu berarti si tanpa nama pernah masuk ke ruangan perpus lantai bawah tanah dong. Tapi kan untuk bisa masuk ke situ persyaratannya seseorang harus lulus tes ke-6 dulu. Dan selama 70 tahun belum pernah ada yang lulus tes ke-6. Sampai akhirnya Yowun pun berhasil lulus. Jadi siapa sebenarnya si tanpa nama ini gitu kan? Yowun pun akan menanyakan pada Li Huamyong tentang siapa yang lulus tes ke-6 70 tahun yang lalu.
Karena si tanpa nama ini kesannya kayak ngasih kesempatan untuk sekte pedang dan sekte sihir. Bagi Yowon itu nggak bagus guys, gitu kan. Selain itu, Yowon pun penasaran dengan satu hal, tentang skill terakhir yang digunakan si tanpa nama. Yowon pun menanyakan pada Yin Moha apa dia masih ingat gerakan formasinya. Yin Moha bilang dia masih ingat dengan jelas karena kan saking luar biasanya gitu kan itu formasi. Mereka pun pergi ke ruang latihan dan Yowon langsung melakukan skill yang sama persis dengan skill terakhir yang digunakan si tanpa nama 3 tahun yang lalu. Saat itu si tanpa nama melakukannya dengan susah payah, sedangkan si Yowon melakukannya dengan mulus dan natural, kayak nggak ada kesusahannya gitu kan. Yin Moha kaget dan nanya kok Yowon bisa melakukan formasi itu dengan lebih sempurna. Yowon pun menjadi muram dan shock, karena formasi itu adalah formasi pertama skill pedang iblis langit yang asli guys. Saat Yowon pergi dari sekte Demon Spirit Sword, ini setelah yang tadi ya, banyak yang dipikirkan oleh Yowon. Salah satunya, selama ini dia pikir hanya dia aja yang tahu dan menguasai skill pedang iblis langit yang asli, serta skill yang mengcounternya, yaitu si 24 Demon Sword. Tapi ternyata ada orang lain yang bisa melakukannya juga sebelum dia. Namun kemungkinan itu memang pasti ada sih, karena kan Lee Hwamyong bilang sebelum Sword Demon merusak jejak skill pedang iblis langit yang ada di batu biru, Sword Demon itu sudah mengkopinya dulu ke buku, dan buku itu disimpan oleh The Lord saat itu, Chun Muha, dan diwariskan pada Lord berikutnya sampai ke Chun Yujong, bapaknya si Yowon. For your info, cuma The Lord, Guardians, dan para Elders yang tahu kalau skill pedang iblis langit yang sejak 500 tahun yang lalu itu hanya replika yang dibuat oleh Sword Demon. Yang aslinya nggak ada yang bisa mempelajarinya meskipun formasinya lengkap, karena tidak ada teknik pernafasan dan aliran energi khususnya. Yowon sempat mikir, apa sih tanpa nama itu bapaknya gitu kan, itu tapi hitungannya tuh nggak cocok gitu. Bapaknya kan usianya 50 tahun si Chun Yujong itu kan, sedangkan perpus lantai bawah tanah itu pernah dibuka itu 70 tahun yang lalu, jadi kan usianya nggak cocok gitu kan. Kalaupun misalnya bapaknya, berarti harusnya bapaknya sekarang usia 70 tahun dong gitu kan, tapi ini baru 50 tahun gitu. Sebenarnya ada 2 cara untuk tahu jawabannya. Satu, Yowon bisa nanya ke para guardian, si right guardian sama left guardian ya. Atau Yowon bisa nanya langsung ke si tanpa nama. Kan 2 minggu lagi Yin Moha bakal ketemuan tuh sama si tanpa nama. Itu juga bisa jadi kesempatan di mana ketua dari sekte pedang dan sekte sihir kan lagi sendirian tuh ya kan. Jadi Yowon bisa menghabisi mereka langsung gitu di situ. Itu kan kesempatan langka gitu kan. Sekaligus mencari tahu siapa si tanpa nama ini. Dia mempelajari skill pedang iblis langit tapi nggak sempurna, karena kan memang nggak ada teknik pernafasan sama aliran energinya kan. Nah, kita kembali dulu ke saat Yowon dan kawan-kawan masih di ruang kerjanya Yin Moha ya guys. Kita balik sedikit dulu. Saat itu Yin Moha memutuskan untuk mengawal Yowon, jadi untuk jadi kayak bodyguardnya gitu kan. Itu dilakukan sebagai bukti kesetiaannya pada Yowon. Yin Moha tahu kalau Yowon itu kuat, tapi musuh Yowon kan ada banyak, terutama si 6 sekte itu kan. Seenggaknya dengan adanya dia yang levelnya udah superior tahap akhir, keamanan Yowon bakal terjamin sampai dia naik tahta nanti, maksudnya jadi The Lord. Moongyu ngerasa nggak nyaman gitu, tapi dia sendiri nggak tahu kenapa. Mbak, itu namanya jealous, Mbak. Moongyu pun berpendapat kalau itu usulan yang bagus, tapi kan aneh kalau Yin Moha yang ansos tiba-tiba menghilang dari kediamannya. Itu bakal menarik perhatian banyak orang. Yowon pun menyetujui pendapat Moongyu. Tapi lagi-lagi Go Wang He ngasih tahu ide brilian yang bikin Moongyu jengkel karena idenya diokein sama Yowon. Dasarnya mereka ini.
Oke, kita balik lagi ke keadaan yang sekarang. Yowon dan kawan-kawan plus Yin Moha sudah sampai ke kediaman sekte Ghost Illusion. Hwan Yi pun menyambut Yowon dan kawan-kawan. Hwan Yi berpikir kalau Yowon gagal membujuk Yin Moha karena dia tahu sifat Yin Moha yang ansos dan keras kepala. Hwan Yi menyadari ada tambahan satu orang di grup Yowon, seorang perempuan muda yang memiliki mata yang tajam. For your info, Hwan Yi ini taunya kan Yin Moha itu udah tua, berusia 50 tahun kan. Hwan Yi ini udah pernah ketemu dengan Yin Moha saat rapat para elders. Jadi dia nggak kenal dengan perempuan muda itu. Ditambah lagi, Yin Moha menyembunyikan kekuatannya. Karena dia udah mencapai superior master tahap akhir, jadi dia kayak Yowon bisa nyembunyiin kekuatannya gitu. Saat Hwan Yi sedang menatap gadis itu karena penasaran, tiba-tiba si perempuan itu tuh berteriak, maksudnya si cewek itu tuh berteriak marah kan pada si Hwan Yi. "Hoi, ngapain lu melototin gue kayak gitu? Dasar pria berkelamin gak jelas," teriaknya. Si Hwan Yi shock kan dengan sikap perempuan itu gitu. Setelah dipikir-pikir kayaknya si Hwan Yi kenal nih sama ini perempuan gitu kan. Dia tuh bilang, bentar. Kayaknya kok gue kenal ya sama elu, tapi siapa ya gitu kan. Si Yin Moha cuma nimpalin. Terus udah gitu, si Yowon pun akhirnya menengahi dan bilang, baguslah kalau Hwan Yi bahkan gak ngenalin si Yin Moha ini. Pertamanya Hwan Yi bingung sama ucapan Yowon, tapi lama-lama dia sadar dan melotot kaget. Loh, jadi lu Yin Moha elder ke-10 gitu kan. Hwan Yi tahu kalau Yin Moha udah mengalami body reconstruction, yang artinya Yin Moha sudah mencapai level superior master tahap akhir. Hwan Yi terpanas sekaligus merasa iri karena biarpun saat ini dia terlihat muda dan tampan, tapi itu adalah topeng kulit guys. Jadi wajah aslinya si Hwan Yi itu tuh udah tua dan berkeriput gitu kan. Hwan Yi pun memberi selamat pada Yowon atas keberhasilannya mendapatkan persetujuan yang kedua. Berarti kubu Yowon semakin kuat. Yowon meminta Hwan Yi untuk membuatkan topeng kulit untuk Yin Moha. Awalnya Hwan Yi mengira itu digunakan untuk menyembunyikan wajah Yin Moha yang sudah terlihat muda. Tapi sebenarnya itu digunakan oleh orang yang akan berpura-pura jadi Yin Moha dan tinggal di sekte Demon Spirit. Jadi Yin Moha bisa bebas berada di samping Yowon mengawalnya. Hwan Yi pun bersemangat dan langsung membuatkan topeng kulit itu. Karena sama Cak masih bermeditasi, ini setelah pertemuan tadi itu ya, penyambutan Hwan Yi tadi kan langsung masuk ke dalam gitu. Nah, sama Cak kan masih bermeditasi nih. Yowon pun memutuskan untuk beristirahat hari itu. Go Wang He dan Hubong meminta izin untuk pulang ke sekte mereka berasal untuk bertemu dengan keluarga mereka. Moon Gyu pun meminta izin pulang untuk bertemu dengan saudara kembarnya. 1 hari pun berlalu. Keesokannya, sama Cak telah pulih seluruhnya, sedangkan Baekgi masih harus memulihkan luka fisiknya. Sama Cak meminta maaf pada Yowon karena gagal mengintai saat itu, tapi Yowon bersyukur kalau sama Cak sudah baik-baik saja. Penjaga Jang masih tertidur karena kan sedang dalam masa pemulihan ya, kondisinya itu kan paling parah di antara mereka. Tengah hari, Go Wang He, Hubong, dan Moon Gyu pun telah pulang dari sekte masing-masing. Mereka merasa gembira bisa bertemu kembali dengan keluarga mereka. Yowon menanyakan keadaan saudara kembarnya Moon Gyu, dan Moon Gyu bilang dia baik-baik saja. Moon Gyu senang karena Yowon sangat perhatian sama dia gitu kan. Mereka pun berkumpul kecuali si Baekgi ya, karena kan dia masih bermeditasi. Sebenarnya saat itu Yowon ingin ketemu Lee Hwamyong untuk menanyakan soal siapa yang lulus ujian ke-6 70 tahun yang lalu. Tapi menurut dia mendapatkan persetujuan dari satu elder itu lebih penting saat ini. Yowon pun akhirnya membagi 2 grup.
Satu grup untuk mendapatkan persetujuan elder, dan satu lagi untuk pergi menemui sekte-sekte dari para anggota Yowun saat masih di akademi dulu, yang udah pada keluar gitu kan ada banyak tuh. Dan merencanakan pertemuan dengan mereka. Jadi Yowun itu udah mulai mengumpulkan supporter gitu kan, yang ngedukung dia buat jadi pewarisah nanti. Jadi kayak buat jadi pasukannya gitu. Tadinya Yowun meminta Go Wang-heul, Hubong, dan Mungyu untuk pergi menemui para ketua sekte dari para anggota Yowun. Tapi Go Wang-heul bilang, dia sama Hubong aja udah cukup. Sebaiknya Yowun membawa 3 anggota untuk berjaga-jaga, jadi mendingan si Mungyu dibawa sama si Yowun juga. Hubong di sini kesal, kan dia maunya barengan Yowun, tapi malah harus ikut Go Wang-heul gitu kan. Kenapa sih nggak ada yang nanya dia dulu gitu, nanya pendapatnya. Tapi ya mau gimana lagi kan, Yowun udah setuju. Sebaliknya, Mungyu seneng banget bisa ikut Yowun, sampai-sampai dia udah lupa tuh rasa kesalnya ke si Go Wang-heul yang gegara ide briliannya biar si Yin Mo-nya itu ikut Yowun. Di sini Mungyu bingung, dia nggak ngerti kenapa dia nggak suka kalau ada perempuan lain yang deket sama Yowun. Si mbak ini, mbak, itu namanya cemburu. Mereka pun berangkat ke tujuan masing-masing. Yowun rada cemas gitu, soalnya kan 2 elder sebelumnya meminta Yowun untuk berduel. Tapi saat itu sama Chak bilang kalau ayahnya sudah menunggu-nunggu Yowun untuk menemuinya. Yowun rada canggung gitu, soalnya kebanyakan para elder itu kan benci sama dia kan, atau bahkan gak peduli sama sekali gitu. Aneh aja gitu kalau ada elder yang malah nunggu dia dengan niat baik gitu kan. Mereka pun sampai di kediaman sekte Samu. Sekte Samu adalah sekte dengan ranking yang tinggi. Mansion mereka sangat megah dan luas, hampir menyamai 6 sekte. Saat itu, 2 penjaga gerbang mengenali sama Chak sebagai tuan muda mereka dan menyambutnya. Sama Chak meminta mereka menyampaikan pada ayahnya kalau elder ke-12 Chun Yo-won datang menemuinya. Mereka pun melaksanakan perintah sama Chak. Gak lama, Sama Yi, elder ke-9 pun keluar menyambut Yowun dan kawan-kawan dengan sangat ramah. Yowun merasa canggung gitu deh, karena diperlakukan baik begitu. Kasiannya Yowun, saking hampir seumur hidupnya itu dikasarin mulu gitu sama orang. Sama Yi tahu kalau Yowun udah keluar dari akademi dan terlihat di jalan bijak. Jadi dia udah tahu kalau Yowun pasti akan menemuinya. Yowun dan kawan-kawan diantarkan ke pendopo tamu. Dan di situ sudah terhidang makanan mewah dan minuman mahal. Yowun benar-benar canggung dengan penerimaan yang kesannya terlalu berlebihan itu. Tapi dengan sopan, Yowun pun mengikuti arus aja gitu kan, arusnya si Sama Yi maksudnya. Saat sedang makan, mereka pun berbasa-basi, ngobrol lah ya gitu. Sama Yi memuji Yowun yang bisa mengalahkan Baek Oh saat tes ke-6. Mereka ngobrol-ngobrol gitu dah. Setelah selesai makan, Yowun merasa itu saat yang tepat untuk bicara tujuannya datang ke situ pada Sama Yi. Yowun pun berdiri dan menunduk meminta persetujuan Sama Yi atas niatnya untuk menjadi penerus The Lord. Sama Yi saat itu mengatakan pada Yowun dia tidak perlu sesopan itu karena kan mereka sesama elder gitu kan, dan sudah pasti dia akan menjadi The Lord di masa depan nantinya. Saat itu Sama Yi meminta pelayannya untuk memanggilkan seseorang. Tidak lama kemudian masuklah seorang gadis manis dengan pakaian sutra kuning. Gadis itu kira-kira berusia 19 atau 20 tahunan. Yowun agak bingung di sini kenapa tiba-tiba gadis itu masuk gitu kan. Si Sama Yi itu bilang gadis itu adalah anak perempuannya, adiknya sama Chak. Sama Yi memintanya untuk memperkenalkan dirinya, dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Sama Yong. Yowun pun memperkenalkan dirinya juga sebagai bentuk rasa sopan kan. Saat itu Yowun sebenarnya udah punya firasat gak enak gitu sejak kemunculan si Sama Yong ini. Ternyata benar. Sama Yi mengatakan pada Yowun kalau dia pasti akan memberikan persetujuan itu.
Tapi bukankah mereka membutuhkan rasa saling percaya yang dalam? Dan karena Yowon belum menikah, jadi Samayi menawarkan Samayong untuk jadi istri Yowon. Jeng jreng, saat itu Moongyu langsung menyemburkan minumannya. Dan minuman itu muncrat ke makanan yang ada di depannya, plus sama Cak yang kebetulan ada di depannya juga. Sama Cak sampai bengong begitu kan, sambil mukanya basah begitu. Pas dia mau protes, si Yowon udah keburu ngomong dan bilang kalau dia nggak ngerti maksud dari si Samayi. Yowon tahu pasti ada sesuatu yang diinginkan Samayi, tapi dia nggak nyangka kalau itu adalah pernikahan antara dia dan Samayong. Yowon memang udah mikirin tentang masa depan, tapi pernikahan belum ada di pikirannya. Samayi pun bertanya pada Yowon apa dia nggak puas dengan putrinya. Yowon menjawab bukan begitu. Samayi terus nanya jadi masalahnya apa. Hal ini memang udah direncanain sama si Samayi itu sejak Yowon ngalahin si Baek-oh. Dia harus jadiin Yowon keluarganya gitu kan, jadi mantunya gitu. Sebenarnya para sekte dengan ranking atas sangat waspada terhadap 6 sekte utama. Begitu juga sebaliknya. Jadi kan kayak 6 sekte utama itu kan kayak neken mereka gitu supaya mereka nggak jadi berkuasa juga gitu kan untuk ngalahin mereka gitu. Dan Yowon adalah pewaris yang tidak berasal dari sekte manapun yang ingin menggulingkan 6 sekte utama. Dan kalau Yowon menikahi Samayong, maka dia akan jadi istri pertama dari calon lord di masa depan. Di sini Samayi mikirnya lord-lord sebelumnya kan punya banyak istri gitu kan. Jadi kemungkinan Yowon pun pasti bakal begitu juga. Dan sekte Samu bakal jadi kokoh gara-gara itu kan, jadi punya hubungan kekeluargaan dengan the lord gitu, apa istilahnya gitu kan. Intinya menurut Samayi, Yowon saat ini membutuhkan dukungan yang besar. Dia juga memerlukan prajurit yang banyak. Kalau Yowon menikahi Samayong, maka sekte Samu bakal ada di bawah kuasa Yowon secara otomatis. Dan Yowon bisa menggunakan sekte Samu untuk kepentingannya. Karena untuk menggulingkan 6 sekte utama dibutuhkan kekuatan yang besar. Ini masuk akal sih sebenarnya. Tapi sekali lagi guys, saya ingetin, gak ada yang bisa baca pikirannya Yowon guys. Di saat yang sama, Moongyu sedang bergumul dengan pikirannya. Karena dia sendiri kaget dengan kenyataan kalau dia nggak suka Yowon menikah dengan perempuan lain. Saat itu perasaan Moongyu yang ditekannya akhirnya muncul. Tadi itu kan dia kayak denied gitu kan, kayak enggak, itu nggak mungkin gitu. Dia kan tuan gua, jadi gua harus menghormatin dia gitu kan. Jadi kayak ngerasa itu gua kan cuma kagum gitu. Padahal ternyata dia suka pada Yowon secara romantis gitu kan, in a romantic way gitu. Dia mencintai Yowon sebagai seorang perempuan yang mencintai seorang lelaki. Finally, she realized her feelings. Ya ampun, akhirnya gemes banget ya aku sama mereka berdua ini. Balik lagi ke Yowon sama Samayi. Saat itu, Yowon seperti merenungi sesuatu. Samayi udah yakin Yowon bakal nerima tawarannya. Dia nganggap Yowon yang meskipun sangat kuat, nggak tahu apa-apa soal politik, kayak masih naif gitu kan. Yowon pun bilang kalau pendapat Samayi benar. Saat itu, Samayi merasa senang karena ngira Yowon nerima tawarannya. Dan Moongyu pun langsung pundung guys. Sedih gitu karena Yowon bakal nikah sama perempuan lain. Dia bahkan hanya menunduk gitu. Moongyu sempat melirik tuh si Samayong yang malu-malu gitu kan, sambil kayak nyibakin rambutnya gitu dan terlihat sangat cantik. Sedangkan dia udah menyamar jadi laki-laki, pakai topeng kulit wajah cowok pula gitu, nggak ada cantik-cantiknya pikirnya. My god, girl, you make Yowon tuh deg-degser tau gak sih? Ya kan, waktu Yowon lihat wajah aslinya si Moongyu pas di akademi tuh pertama kali di bawah bulan purnama, edan. Ya kan, sampai dianya nyelangap gitu si Yowonnya. Saking, oh my god, cantik banget gitu kan. Aku kasih bocoran dikit ya guys.
Jadi sejak hari itu pas di akademi di bawah terang bulan itu, apa sih terang bulan? Yeowon tuh jadi nggak pernah ngelupain Moongyu guys. Selalu ada di pikirannya. Cuma kan dia tumbuh tanpa cinta ya, karena ibunya kan keburu meninggal gitu kan. Jadi dia bingung harus diapain ini perasaan, harus gimana gitu, dia nggak tahu gitu. Makanya dia tuh kayak cuek aja, padahal selalu deg-degan kalau dekat Moongyu. Dan cuma ke Moongyu doang guys dia begitu. Padahal kan anggota Yeowon ada yang perempuan juga kan, kayak Ho Sang-hwa, Woo Soo-jong, dan yang lainnya gitu. Tapi dia nggak ngerasain perasaan seperti itu, dak-dik-duksernya gitu, cuma Moongyu doang gitu kan. Balik lagi, Samayi langsung senang dan bilang kalau mereka bakal jadi keluarga. Tapi Yeowon bilang kalau Samayi salah paham. Samayi pun bingung. Yeowon bilang, gue cuma bilang kalau pendapat lu itu bener. Ya, yang lu lakuin itu tuh memang bener. Tapi ya cuma gitu doang. Itu kan pendapat lu. Itu pendapat lu doang gitu kan. Yeowon malah balik nanya sama Samayi. Apa Samayi bakal tetap ngasih persetujuan walau tanpa pernikahan di antara keluarga mereka? Samayi pun terdiam. Kalau dia menjawab tidak, itu artinya Samayi cuma ngincer kekuatan aja gitu kan, kayak 6 sekte yang berkuasa saat ini gitu loh. Tapi kalau dia jawab iya, itu artinya Yeowon jadi punya alasan untuk menolak tawaran Samayi tadi. Kena deh dia, ternyata Yeowon bukan pemuda yang naif. Ya iyalah. Saat Samayi sedang bingung mau jawab apa, karena kan dia mikir 6 sekte aja dilawan sama Yeowon gitu kan tanpa takut, apalagi sekte mereka gitu kan. Jadi Samayi itu nggak mau buat Yeowon marah sebenarnya, tapi dia bingung. Samachak minta izin untuk bicara dan Yeowon mengizinkan. Menurut Samachak, sebetulnya dia ngomong begini tuh karena dia mau nolong bapaknya aja kan. Bapaknya itu udah tertarik sama Yeowon sejak tes ke-6 pas ngelawan Baek-oh. Jadi tanpa pernikahan pun bapaknya udah pasti bakal dukung Yeowon. Jeng-jeng. Samayi yang ngedenger itu jadi panik kan. Karena memang bukan itu sebenarnya maksudnya. Yeowon pun bertanya pada Samayi apa pendapat Samachak itu benar gitu kan. Samayi ragu untuk menjawab. Saat itu juga Yeowon langsung berdiri dan berpamitan untuk pergi dan bilang karena ternyata pendapat Samachak berbeda sama anaknya. Pendapat Samayi berbeda sama Samachak anaknya. Jadi sepertinya mereka nggak berjalan di jalan yang sama gitu kan. Itu adalah penolakan yang tegas dari Yeowon guys. Tegas banget. Samayi mengira Yeowon bakal ngelakuin apapun demi mendapatkan persetujuannya. Tapi ternyata enggak gitu kan. Dia tetap kekeh sama prinsipnya gitu sih Yeowon ini. Di saat yang sama, Moongyu yang lagi pundung mendengar penolakan Yeowon langsung merasa senang. Akhirnya Yeowon gak jadi nikah sama perempuan lain. Tapi Moongyu juga cemas karena bantuan dari sekte Samu bisa menolong Yeowon untuk kedepannya gitu kan secara politik gitu kan. Kalau dia nolak takutnya itu bakal menyusahkan Yeowon. Lagian kan The Lord aja tuh punya 7 istri gitu, dan seorang pahlawan pun berpoligami itu hal yang wajar di dunianya Yeowon saat ini gitu kan. Yin Moha yang sedari tadi hanya menyimak saja merasa bangga pada Yeowon yang tidak terbawa arusnya Samayi dan melakukan penolakan yang tegas. Saat itu Yeowon pun beranjak pergi, tapi Samayi menahan Yeowon. Akhirnya Yeowon pun bertanya pada Samayi, apa dia tahu alasan Yeowon berusaha untuk jadi pewaris The Lord. Dia juga nanya, menurut Samayi, kenapa 6 sekte utama sekarang sangat berkuasa? Samayi pun menyadari apa maksud Yeowon. Membentuk hubungan kekeluargaan lah yang membawa petaka pada kultus iblis saat ini. Maksudnya kekeluargaan dengan The Lord gitu kan. Jadi mereka tuh kayak ngerasa, gua keluarganya The Lord, jadi lu harus hormat sama gua. Gak peduli mereka sekte yang kuat atau enggak gitu kan. Jadi ini adalah sumber masalah kultus saat ini gitu kan. Karena nepotisme yang terjadi di kultus itu gitu. Yeowon menjelaskan kalau dia bakal mengembalikan kultus seperti semula, di mana nggak ada sekte manapun yang berkuasa karena mereka punya hubungan kekeluargaan sama The Lord. Kalaupun nanti misalnya si Yeowon memilih menikah dengan anak dari salah satu sekte, bukan berarti sekte tersebut akan berkuasa gitu, nggak seperti itu. Yeowon nggak mau mengulangi kesalahan itu.
Saat itu Sama Yi yang tadinya hanya ingin dekat dengan Yowon aja untuk menjaga hubungan baik, jadi melihat Yowon itu as a person gitu, jadi kayak ngelihat pribadinya, personality Yowon yang sangat luar biasa hebat. Jadi Yowon itu nggak cuma mau membalas dendam pada 6 sekte aja, tapi juga memikirkan masa depan kultus iblis. Dia mau mengubah sistemnya secara secara drastis gitu kan, menghilangkan si 6 sekte itu gitu. Dan Yowon menambahkan, kalaupun dia menikah, dia akan menikah dengan orang yang dicintainya. Saat itu Yowon pun berbalik dan akan pergi, tapi dia mendengar suara sesuatu yang kayak benda jatuh gitu kan, bruk gitu di belakangnya, dan dia pun menoleh. Ternyata itu adalah Sama Yi yang sudah berlutut dengan satu kaki dan meminta maaf pada Yowon atas kesalahannya. Yowon dan kawan-kawan kaget dong dengan perubahan sikap Sama Yi. Kemudian Sama Yi pun bersumpah setia pada Yowon dan mengakuinya sebagai penerus The Lord. Sama Yi mempersembahkan plakat eldernya pada Yowon, dan Yowon pun tersenyum. Yeay, akhirnya persetujuan ketiga pun didapatkan, guys. Jadi lengkap kan? Jadi tepat di hari ketiga Yowon keluar dari akademi, Yowon pun mendapatkan 3 persetujuan dari 3 elder. Jadi persyaratannya sudah terpenuhi, tinggal gimana sih Lordnya aja. Setelah itu, Yowon dan kawan-kawan pun pergi menuju Akademi Madokan untuk bertemu Lee Hwamyong. Sama Yi saat itu nggak nyangka kalau dia bakal mengagumi Yowon. Ini pada saat si Yowonnya udah pergi ya. Kalau dia bakal mengagumi Yowon yang ternyata pikirannya sangat dalam. Dia pun meminta Sama Yong agar jangan melepaskan Yowon karena dia adalah laki langka. Sama Yong pun yang harga dirinya kesentil karena dia tuh ngerasa dia tuh cantik gitu, tapi Yowon sama sekali nggak ngelirik dia gitu kan, bahkan menolak dengan tegas di depan matanya gitu. Dia pun juga nggak nyerah gitu, dia pengen Yowon tuh kayak, gue bakal buktiin kalau lu itu bakal nyesel kalau nggak dapetin gue, kayak gitulah istilahnya. Sepanjang jalan menuju akademi, Moon-gyu berada sedikit di belakang yang lain. Dia kayak senyum-senyum sendiri gitu deh, gili. Malu-malu dia. Dia ingat pas Yowon bilang kalaupun dia nikah, dia akan menikah dengan orang yang dicintainya tadi. Nah, saat itu Yowon tuh sedikit melirik si Moon-gyu gitu deh, walau hanya sebentar. Jadi si Moon-gyu tuh langsung berbunga-bunga lah dia hatinya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut di video berikutnya yang bakal makin seru. See you on the next video. Bye!